warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum itu, Ibu mau mengabsen dulu. Hari ini ada yang nggak berangkat? Semua Bu. Dan sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama dengan belajar basmalah dan doa mau belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, Ibu akan mempersiapkan materinya terlebih dahulu. Anak menyiapkan materi saya. Baik anak-anak, materi pada siang hari ini yaitu tentang wujud. Sebelum itu, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah anak-anak setelah mendengar penjelasan dari guru diharapkan dapat memahami tentang bab wujud dan mampu menghindari hal-hal yang dapat terkena wujud. Nah, sebelum masuk ke bab wujud, sebelumnya kan anak-anak sudah mengajari tentang jenazah. Nah, dalam Islam itu hukuman itu disebut dengan jarimah. Di dalam jarimah ini terdapat dua, yaitu ada jinayah dan ada wujud. Di dalam jinayah ini terdapat dua pelakunya, yaitu pelaku pembunuhan dan penganiayaan. Nah, wujud ini berasal dari kata had. Had di sini artinya pembatas. Di dalam had di sini akan membahas tentang macam-macam jenis yang dihukumi dengan wujud ini. Di antaranya ada zina, ada hadaf. Hadaf ini adalah pelaku pemfitnahan zina. Terus ada minuman keras dan ada merampok. Tapi pada hari ini kita akan membahas wujud tentang zina terlebih dahulu. Nah, tadi udah kita bahas tentang pengertian. Terus kita membahas tentang zina. Anak-anak sudah tahu belum apa itu zina? Zina apa? Zina itu? Ya, zina itu termasuk hal yang dilarang oleh Allah. Zina itu adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, tapi belum didasari dengan dasar hukum atau bisa disebut dengan pernikahan ya. Dasar hukum zina di sini ada pada surat Al-Isra yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendapati zina, karena zina itu sungguh-sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, di sini kan sudah diterangkan bahwa zina itu adalah suatu hal yang buruk dan mempunyai dosa yang sangat besar. Didekati saja tidak boleh, apalagi untuk
selanjutnya yang kedua ada dilakukan tanpa paksaan. Jadi orang yang berzina itu dilakukan tanpa paksaan. Jadi cuman apa ya? Dilakukan dengan sukarela, sama-sama suka. Terus yang ketiga adalah mengakui konsekuensinya. Jadi sebelum berzina itu mereka sadar atas konsekuensinya yang akan dia dapat setelah melakukan zina tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada telah diyakini oleh syarat yang tadi, telah ada 4 saksi dan telah mengakuinya sendiri. Selanjutnya ada tentang macam-macam zina. Macam-macam zina ini ada 2. Satu ada zina muhsan dan ada zina ghairu muhsan. Yang pertama yaitu zina muhsan ini adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Jadi kalau seorang sudah menikah dan melakukan zina, maka hukumannya itu adalah dirajam. Rajam di sini memiliki pengertian yaitu melempari orang yang berzina itu sampai mati dan melemparinya itu dengan batu yang besar, batu yang kecil-kecil supaya orang tersebut bisa mati secara cepat. Terus yang kedua ada zina ghairu muhsan ini pelaku zina yang belum menikah. Nah, hukumannya di sini adalah 100 kali cambukan dan diasingkan ke daerah lain. Selanjutnya yaitu hikmah diharamkan zina. Yang pertama yaitu memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. Karena apa? Karena orang yang berzina itu rata-rata keturunannya itu tidak mempunyai ayah ya, karena ayahnya tidak mengakui kalau itu anaknya karena belum terikat oleh pernikahan. Yang kedua yaitu menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Jadi dengan dilarangnya zina ini dapat memuliakan derajat manusia. Selanjutnya ada menjaga ketertiban dan keteraturan dalam rumah tangga. Terus selanjutnya ada memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan sah. Jadinya ketika seorang berzina itu mempunyai anak, maka rata-rata anak itu diabaikan, malah ada yang dibunuh. Maka diharapkan anak-anak semua di sini dapat menjauhi perbuatan zina. Nah, zina ini juga termasuk perbuatan zina kecil itu termasuk dalam contohnya adalah pacaran juga. Nah, di sini ada yang pacaran. Tidak ada polusi. Terus sih, Ada. karena pacaran juga termasuk perbuatan zina. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan beberapa soal. Nanti Ibu bagi menjadi 2 kelompok, diselesaikan dan dipresentasikan ke depan ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Ya, Bu. Sudah? Yuk, dari kelompok yang putri dulu yang maju ke depan. Soalnya apa Mbak Rahma dan Mbak Lucy? Soalnya adalah yang ini, Bu. Ya. Seorang pria dan wanita sudah dewasa tertangkap oleh warga setempat karena dua-duaan di sebuah rumah kosong tanpa ikatan pernikahan. Warga tersebut kemudian melaporkan kejadian itu kepada pihak berwajib. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, tidak ditemukan bukti yang kuat atau pengakuan langsung dari kedua pelaku mengenai perbuatan zina mereka. Hanya berdasarkan kecurigaan warga. Pertanyaannya, bagaimana cara penyelesaian kasus tersebut menurut fikih? Terus jawabannya, di dalam kasus ini karena tidak ada pengakuan langsung dari kedua pelaku dan tidak ada saksi dan dapat membuktikan perbuatan zina secara pasti, penyelesaiannya menurut fikih itu ada beberapa cara, Bu. Caranya, Masalahnya Mbak Lucy. Oh iya, dengan berarti tidak cukup. Fikih Islam menekankan bahwa untuk menerapkan hukuman hudud zina diperlukan bukti yang jelas. Salah satu bukti yang diterima adalah pengakuan pelaku secara langsung sebagai
sebanyak 4 kali di hadapan hakim. Dalam kasus ini, karena kedua pelaku tidak mengambil perbuatan zina, mereka hanya berdasarkan kecurigaan warga. Bukti yang diperlukan untuk menjalankan hukuman hidup tidak terpenuhi. Terus ketiadaan saksi. Dalam fikih Islam, selain pengakuan pelaku, penerapan hukuman hidup juga diperlukan 2 orang saksi yang terpercaya yang menyaksikan perbuatan zina secara langsung. Karena tidak ada saksi yang dapat memberikan kesaksian yang sah, maka hukum hidup tidak dapat diterapkan. Sudah. Terus terakhir, setelah dapat sudut penyelesaiannya, pendidikan yang berwajib harus melakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah terdapat bukti yang lebih kuat atau saksi yang bisa menunggu penuduhan zina tersebut. Sudah. Terus dalam fikih Islam, prinsip dasar hukum pidana adalah bukti yang kuat dan tidak ada hukum tanpa bukti yang jelas. Oleh karena itu, jika bukti dan saksi tidak mencukupi, pelaku tidak dikenakan hukum. Nah, benar sekali. Tepuk tangan buat kelompok yang putri. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Kapolres setempat, tidak ditemukan bukti yang kuat atau pengakuan langsung dari kedua pelaku mengenai perbuatan zina mereka. Hanya berdasarkan kecurigaan warga saja. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara penyelesaian kasus tersebut menurut fikih Islam dalam penerapan hukuman? Jawabannya dari kelompok kami, dalam kasus ini karena tidak ada pengakuan langsung dari kedua pelaku dan tidak ada saksi yang dapat membuktikan perbuatan zina secara pasti, penyelesaian menurut fikih Islam itu yang pertama, bukti yang tidak cukup. Fikih Islam menekankan bahwa untuk menerapkan hukuman hudud zina diperlukan bukti yang jelas. Salah satu bukti yang diterima adalah pengakuan pelaku secara langsung sebanyak 4 kali di hadapan hakim. Dalam kasus ini, karena kedua pelaku tidak mengakui perbuatan zina mereka dan hanya berdasarkan kecurigaan warga, bukti yang diperlukan untuk menjalankan hukuman itu tidak dipenuhi. Yang kedua, ketiadaan saksi. Dalam fikih Islam, selain pengakuan pelaku, penerapan hukum hudud juga memerlukan 2 orang saksi yang terpercaya yang menyaksikan perbuatan zina secara langsung. Karena tidak ada saksi yang dapat memberikan kesaksian yang sah, maka hukum hudud tidak dapat diterapkan. Sudah. Penyelesaiannya itu tindakan penyidik, pihak berwajib harus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan apakah terdapat bukti yang lebih kuat atau saksi yang bisa mendukung tuduhan zina. Tanpa bukti yang sah, hukuman hudud tidak dapat ditegakkan. Sekali tepuk tangan buat kelompok putra. Terima kasih atas partisipasinya. Ini gue ada sedikit berbeda. Ya, sana dulu. Jadi, anak-anak, kesimpulan dari beberapa kasus yang sudah anak selesaikan di sini adalah kita tidak boleh sembarangan menuduh orang itu berbuat zina. Karena apa? Karena menuduh orang berbuat zina ini juga ada hududnya, termasuk ke dalam had dalam kondom. Ini akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, kesimpulan pada pelajaran hari ini adalah bahwa zina ini termasuk perbuatan besar dan termasuk ke dalam perbuatan yang
perbuatan zina.